Kalian tahu nggak apa aja yang tidak termasuk dalam objek PPH? Aku juga pengen tahu. Terus apa aja yang nggak termasuk ya? Daripada kita penasaran bareng-bareng, gimana kalau kita belajar bareng? Yuk, ikuti aku. Di sini kalian ternyata. Yuk kita lanjutin pembahasan kita tadi. Tapi sebelumnya aku pengen ngasih tahu kalian sesuatu dulu. Kenapa sih aku mau ngebahas tentang kriteria non objek PPH? Jadi, aku di sini pengen raise awareness kalian semua. Aku ingin kalian tuh tahu apa aja yang menjadi hak dan kewajiban kalian. Kenapa? Ya kalian harus tahu, tiap-tiap orang itu harus tahu hak dan kewajiban mereka itu sendiri. Dan aku juga pengen nanti yang mereka nonton itu tahu apa aja sih yang tidak termasuk dalam objek PPH. Yuk, kita langsung cari tahu. Jadi guys, berdasarkan UU PPH pasal 4 ayat 3, di sini dijelaskan apa-apa saja yang tidak termasuk dalam objek PPH. Dan itu sangat banyak dan kita semua harus mengetahui tentang itu. Jadi yang pertama adalah bantuan atau sumbangan, termasuk seperti zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat. Lalu yang kedua, harta hibah yang diterima dari keluarga sedarah yang dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Dan juga dari berbagai badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, dan lain-lain. Atau juga orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan peraturan Kementerian Keuangan. Lalu berikutnya ada yang namanya warisan. Selanjutnya ada harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Selain itu, yang berikutnya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Selanjutnya ada yang namanya pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi. Lalu berikutnya ada dividen, dan dividennya ini ada beberapa syarat ya. Jadi ada yang pertama tuh dividennya harus berasal dari cadangan laba yang ditahan. Lalu yang kedua, bagi perseroan terbatas atau PT dan juga BUMN atau BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah adalah 25% dari jumlah modal yang disetor. Selanjutnya ada yang namanya iuran. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Berikutnya ada yang namanya penghasilan dari modal. Nah, penghasilan modal ini maksudnya penghasilan modal yang ditanamkan dari dana pensiun sebagaimana aku maksud tadi di poin sebelumnya. Selanjutnya ada yang namanya bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota dari perseroan komanditir. Berikutnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut harus yang pertama merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya, ada yang namanya beasiswa. Beasiswa di sini adalah beasiswa yang memenuhi syarat tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Kementerian Keuangan. Selanjutnya adalah sisa yang lebih atau diperoleh
atau diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan, dan juga harus telah terdaftar instansi yang membidanginya. Berikutnya, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Ya, itu saja yang dalam UU PPH pasal 4 ayat 3, dan aku harap dari kriteria-kriteria yang aku sudah sebutkan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi kalian tahu apa-apa saja yang tidak termasuk dalam objek PPH, dan nantinya saat kalian sudah mendapat giliran menjadi wajib pajak untuk melaporkan SPT, membayar pajak kalian tahu apa aja yang tidak perlu dibayarkan dalam PPH. Aku Ilham Raffi Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.